buruknya ya. Itu salah satu strateginya. Gedung ini ada 3 lantai. Ini adalah lantai ground di mana bisa jadi ruang publik. Teman-teman mau mampir di SS, nggak usah ada urusan radio juga nggak apa-apa. Mampir di sini nongkrong, cari tugas, atau bahkan di event, bikin kegiatan, kami support di sini. Sebelum gedung ini berdiri, kami punya hall di sebelah sana yang nanti sekarang lagi diperbaiki lantainya. Itu unit pertama yang di sini ya. Unit bisnisnya Suara Surabaya juga untuk rent building gitu kan. Sebelum ada gedung ini. Dan sekarang udah mulai banyak untuk kegiatan-kegiatan di sini. Karena selain urusan radio dan urusan iklan di Suara Surabaya itu juga sebagai I.O, bisa juga sebagai I.O. Ada yang pernah datang di Jazz Traffic Festival, konser musik jazz yang datang nggak ya? 2 tahun ini memang sejak 2020 vakum, tapi kemarin tahun ini kita sudah mulai lagi, tapi nggak di Surabaya, ada yang di Lampung. Itu salah satu trademark kami. Kebetulan Jazz Traffic adalah program on air dan akhirnya di off air kan berupa konser musik, dan itu jadi trademark juga buat Surabaya, ikon juga konser musik yang annual tiap tahun diadakan di Surabaya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja saya disela, sebisa mungkin saya akan bantu jawab. Kalaupun nanti harus didiskusikan bersama, kita akan diskusikan di ruang materi nanti ya. Kita ke lantai 1 dulu ya. Bisa ikut saya. Bahwa akan dipindahkan di atas sedangkan sekarang ini sekarang masih dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas Suara Surabaya juga teman-teman awal juga fasilitasi komunitas yang ada di Surabaya yang ingin berkolaborasi dengan saat ini masuk di tempat ini biasanya hari Senin itu senam juga di Airplan skalanya diarai. Kalau Sabtu pagi ada capoeira. Jadi perlu diketahui juga pentingnya media buat kota ini. Kami yang paling sering diajarkan atau yang sampai saat ini nilai-nilai yang masih kami anut adalah bagaimana caranya Suara Surabaya ini bisa membawa manfaat untuk warga sekitar, pendengarnya terutama gitu kan. Jadi kami pun berjaring berkolaborasi dengan banyak pihak, selain dari instansi itu pemerintahan, juga dengan komunitas-komunitas. Biasanya yang dengar Suara Surabaya paling banyak seputar apa? Yang paling mengena? Dengar SS ya? Yang paling mengena dengan siapa namanya? Tiffany. Ivana. Ya, Mbak Ivana mungkin ketika dengar Suara Surabaya apa yang paling kecelakaan? Ngurusin bisnisnya Suara Surabaya di bidang periklanan, di event, di kerjasama eksternal maupun internal. Benar
sekali tadi yang dikatakan Mbak Ivana bahwa di Suara Surabaya itu memang kebanyakan infonya seputar lalu lintas, kecelakaan, terus mobil hilang. Itu yang paling mengena sih teman-teman. Jadi ketika Suara Surabaya menjadi bermanfaat buat sekitarnya, maka dengan otomatis dengan sendirinya itu jadi top of mind ya buat warga sekitar atau pendengar. Kita bisa jadi beberapa pendengar itu mengaku merasa lebih cepat gitu kan, lebih responsif ketika keluhannya itu disiarkan lewat Suara Surabaya. Misalnya saya mobil hilang itu tadi, pernah kejadian ini sering ya, ketika ada kehilangan mobil diundangkan di SS, kami cuma menyampaikan gitu kan, ada kehilangan misalnya Pak Gibran gitu kan, yang minta ya nanti misalnya contoh kasus, Pak saya kehilangan mobil ini bahkan kehilangan di depan rumah, ini ciri-cirinya gitu. Kita akan tanya detail sekali ciri-cirinya seperti apa, plat nomor, stiker tempelan atau apapun di mobil yang bisa memudahkan untuk menemukan. Gak lama pendengar akan telepon, Mas tadi ada berita ya kehilangan mobil gitu ya, cirinya seperti ini, saya lihat Mbak barusan melintas melewati saya. Sampai dikejar teman-teman, dikejar mobil itu kemana larinya, dikejar. Kalaupun tidak terkejar, misalnya mobilnya belok dan ini harus terus kan, misalnya dia akan kejar Mbak, kejar. Tapi nggak jauh setelah itu dengan yang lain kan nyambung lagi, Pak ini saya mobil kan, seperti itu sampai tidak kita kejar atau sampai kita bisa kontak dengan pihak kepolisian untuk mengancam. Dan lebih sering ketika kita berhasil membantu atau kan memberi solusi kepada pendengar yang kesusahan, itu makanya luar biasa. Bukan karena SS-nya tapi karena empati dari pendengar-pendengar tadi. Kami masih berusaha nilai-nilai itu, empati-empati dari warga dan pendengar itu bisa tetap terjaga dengan baik, di mana bisa semangat untuk membantu sesama dan mungkin tidak bisa didapatkan di daerah lain karena kan culture-nya mungkin beda ya. Bisa jadi ketika SS ada di Jakarta misalnya, Suara Jakarta bisa jadi berbeda, nggak seperti itu juga yang bisa jadi. Karena memang hal itu nggak bisa cepat ya dibangunnya, relatif lama. Jadi itu kami melalui penyiar-penyiar kami mengajarkan atau sharing seperti itu karena masalah seperti itu. Kebanyakan kalau pendengar telepon ke SS malah dimarahi atau malah ditanya balik. Karena teman-teman penyiar cukup kritis ketika dengan Mas siapa? Daryl. Ketika Mas Daryl akan telepon, tapi cuman opini, Mbak itu harusnya gini, nggak bisa seperti itu Mbak, malah dikejar. Harusnya seperti apa Mas? Opsinya, atau pilihannya, atau pendapatnya. Jadi yang kami lakukan adalah ketika Anda bebas beropini, mereka juga ya sekedar ngobrolin banyak hal tapi ada malah kadang ada yang nggak berani memilih ke memilih ke chat untuk connect dengan SMS karena itu tadi kalau nggak siap ya malah di balikannya kebanyakan juga saking aware-nya dengan SS, mereka bahkan ada yang punya sampai 2 HP misalnya. Satu khusus HP pribadi, satu khusus HP laporan, nggak mau terganggu ketika laporan HP-nya misalnya habis. Ada itu jadi
dilihat, tapi ada beberapa spot yang memang kami siapkan untuk teman-teman kru, teman-teman karyawan untuk apa ya, refreshing di tengah mungkin jenuh harus berurusan dengan kita yang bisa jadi seharian ceritanya negatif. Ketika ada kejadian kehilangan, pencurian, atau itu kan berita negatif ya, yang harus difilter oleh teman-teman penyiar maupun wartawan. Mereka biasa ngerjain berita juga di sini karena ada ruang meeting. Selain hall kita punya ruang meeting kecil untuk kegiatan eksternal maupun meeting internal juga. Ada studio podcast, nanti kita bisa lihat lagi dibuka kayak ini. Bentar ya, saya cek dulu. Lagi ada pelatihan teman-teman penyiar, nanti kita bisa intip kalau sudah selesai. Ada pertanyaan? Oh iya, saya mau cerita juga bahwa seiring berjalannya waktu, kebutuhan media menginginkan atau menciptakan banyak kanal-kanal di Suara Surabaya juga. Banyak perkembangan kemediaan selain radio maupun website. Akhirnya kita pun berintegrasi, berkonvergensi untuk memunculkan kanal-kanal baru. Sekarang kami sudah punya aplikasi, mungkin bisa dicek nanti di HP-nya, bisa di-download aplikasi Suara Surabaya Mobile. Jadi di situ pun bagaimana kami men-serve pendengar ya, senyaman mungkin di mana mereka bisa berkontribusi. Kalau mau telepon ada, mau chat WhatsApp juga bisa, laporan misalnya foto, video, real time itu kan di share ke Suara Surabaya bisa. Sekarang WhatsApp bisa di call juga, dulu masih chat aja biasa, sekarang bisa telepon dari WhatsApp. Tidak cukup itu, tapi kami juga memunculkan aplikasi Suara Surabaya Mobile tadi. Karena aksesnya Suara Surabaya bisa jadi banyak di luar Surabaya dan banyak di luar jangkauan frekuensi. Kami kuat di gerbang Kertasusila, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan. Gerbang Kerto, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Itu secara resminya seperti itu, tapi bisa jadi karena jangkauannya cukup kuat, bisa jadi di sekitar kota-kota itu masih bisa kedengaran bagus. Kalaupun tidak kedengaran bagus atau kehilangan siaran, pendengar bisa mengakses Suara Surabaya Mobile streaming maupun via aplikasi Android apps, Android iOS kita punya, dan itu sangat bermanfaat buat mereka yang berdomisili atau tinggalnya di luar Surabaya, pakai jangkauan DSS. Bahkan kita pernah terima juga pendengar dari luar negeri, dan itu banyak, dari Jepang gitu. Mereka dulu dengerin SS ketika ada di Indonesia, ketika ada orang tuanya di sini, ikut orang tuanya. Tapi ketika pindah ke luar negeri, mereka pengen tahu seputar SS juga, tahu perkembangan Surabaya maupun Indonesia. Mereka aksesnya di Suara Surabaya Mobile, dan telepon atau video call juga bisa. Audio call, terus audio call ada, video call ada, jadi langsung tatap muka dengan penyiar. Tampilannya pun sama kayak TV ya, jadi visualnya ada penyiar yang bisa bertatap muka langsung seperti ini. Sudah kelihatan gitu kan, studionya seperti apa. Ini aplikasinya kami. Ini audio, bisa juga ini keluar visualnya. Ini pas lagi paket ya, paket insert. Kalau real time-nya juga akan muncul seperti
kayaknya di studio. Di sini bisa berkontribusi lewat video, mau chat juga bisa, mau nulis berita sendiri juga bisa. Nanti bisa dibacakan teman-teman. Sampai saat ini ada yang ditanyakan tentang media atau tentang Suara Surabaya sendiri? Ayo, silakan. Jurnalistik ya. Saya tanya Pak ya. Silakan Bapak. Kalau sebagai sebuah brand kan Suara Surabaya ini kan brandnya kuat. Betul. Dan, tapi baru tahu saya bahwa sudah 39 tahun. Iya Pak. Ini suatu 83 ya. 83. Kira-kira kalau dari awal pendirian sampai sekarang, apakah memang pengkhususannya itu Suara Surabaya di soal info kota ataukah memang itu baru muncul setelah perkembangan kemudian? Awalnya memang nggak berubah-ubah ya teman-teman ya. Jadi awalnya masih biasa sih radio kebanyakan, tapi dulu kan belum banyak radio. Bahkan kami ketika era-era tahun 1960-an, 65 itu kan keterbukaan atau kebebasan jurnalistiknya sangat-sangat dibatasi, sangat-sangat dipantau. Kita dianggap terlalu mengkritisi pemerintah waktu itu karena kan berita terus opini. Nyapanya dengan tahu pendengarnya SS, kalau nyapa pendengarnya pakai sebutan apa? Yang tahu? Misalnya ada pendengar lalu atau ketika ada paket berita nyapanya tahu nggak? Kita sapa pendengar kita dengan sebutan kawan. Ya. Kawan, kata kawan ketika tahun 1965 identik dengan gerakan GWSPKI. Kawan Aidit, tahun apa ini bikin kawan. Kami dianggap masih ada koneksi atau relasi dengan partai politik tertentu. Padahal enggak. Ada adaptasi dari situ Pak. Perkembangan itu memunculkan garis merah buat Suara Surabaya bahwa paling bisa menjangkau kebutuhan publik ya melalui format seperti ini dengan munculnya tagline news informatif solutif. Kalau bisa dengerin Suara Surabaya saya kan gitu tagline news interaktif solutif. Ada newsnya, ada interaktifnya dengan kedua belah pihak, pendengar dan penyiar, ada juga solutifnya. Jadi ketika ada yang telepon di SS, nggak hanya telepon tadi, nggak punya beropini, tapi punya solusi. Kami pun di internal ketika ada sesuatu di jalan misalnya atau instansi publik terkendala, misalnya kayak fasilitas air, listrik kayak gitu kan sering dulu ya, keadaan sering mati, PDAM mampet, air keruh dan lain-lain itu kita memberikan solusi buat pendengar, kita menyampaikannya ke pihak yang bersangkutan. Misalnya ada komplain tadi PDAM bocor misalnya airnya meminang, ya kita langsung bisa telepon ke akses ke PDAM karena memang ini di tanggung jawab mereka, kewenangan mereka. Kami berikan solusi pendengar, kami menyampaikan karena mereka mungkin nggak tahu ya harus telepon siapa, harus lapor kemana. SS menjadi jembatan perantara untuk mengkonekkan itu dan banyak kasus lainnya. Makanya ketika orang dengar atau telepon ke SS itu berharap sebuah solusi yang misalnya di tol kan ada kecelakaan, ada mogok, ya kami connect ke jasa marga atau pihak terkait yang lain biar dapat terurai seperti itu. Dan itu yang terus digulirkan sehingga kami mendapatkan kepercayaan publik bahwa kalau di lapor di SS itu akan ada solusi. Format itu yang kami pertahankan sampai sekarang dan gak banyak radio yang dulu ngomongin traffic, ngomongin news kan gak banyak. SS bertahan di situ dengan menyasar segmentasi menengah ke atas. Pendengarnya SS, pendengar-pendengar yang kritis, pendengar-pendengar yang berwawasan luas. Oleh karena itu penyiar kami itu
juga harus bisa nimbang, harus pintar itu kan nggak harus ini kelasnya dokter atau profesor itu nggak ya, tapi paling nggak bisa ngimbangi pendengar kami, wawasannya harus luas, isu-isu terkini itu harus paham betul, karena orang dengerin SS berharap informasi yang aktual dan terpercaya. Ketika kami share, ketika kami sampaikan satu info itu sudah valid, karena kami punya narasumbernya yang berkompeten untuk menyampaikan itu. Kami share ke publik. Bisa jadi nggak paling cepat, tapi pasti paling apa? Nah, gitu yang kami pegang. Gitu ya. Sejauh ini kalau penyiarnya itu harus punya dasar jurnalistik yang bagus berarti. Oh iya, kebanyakan penyiar kami ya lulusannya komunikasi, broadcasting, jurnalistik. Selain penyiaran dipakai juga di teman-teman pemberitaan. Kita punya wartawan, kita ada editor, ada konten kreator yang masih similar ya, dunia kemediaan, jurnalistik ataupun broadcasting. Kita belajar di atas. Ada lagi? Mungkin ditanyakan? Kayaknya banyak, tapi saking banyaknya belum tahu apa yang harus ditanyakan. Kalau dari yang tadi Ibu bilang kan apa ya, Suara Surabaya itu udah punya image sama brand yang kuat. Nah, kira-kira mungkin kayak tips atau trik dari penyiar atau mungkin dari Bapak sendiri, gimana cara Suara Surabaya bisa punya chemistry dan relasi yang baik sama para pendengarnya. Padahal kayak termasuk kritis kan gitu. Betul. Ya. Jadi ya kami terbantu dengan teknologi ya teman-teman ya. Kalau diperhatikan benar, misalnya ada orang telepon, pasti kami akan sebutkan namanya. Misalnya, oh selamat siang Mbak Ivana gitu. Kok tahu ya namanya? Kita sebagai pendengar, kok tahu ya? Apa sudah hafal ya suaranya? Bisa ada yang hafal karena seringnya interaksi, bisa jadi karena kita punya database di komputer, muncul namanya ketika ada telepon. Oh Mbak Ivana nomor sekian, alamatnya, usianya itu muncul. Itu salah satu hal kecil yang jadi sesuatu ketika terus dilakukan. Karena oh benar ya, ada chemistry antar penyiar dan pendengarnya gitu. Saking seringnya, saking aktifnya mereka gabung atau siaran bareng atau laporan di SS, ya udah kayak ngobrol dengan teman biasa. Kami pun menerapkan itu. Jadi ya biasa obrolannya bukan, kalau dengar SS itu kan formal banget, tapi ketika interaksi ya kayak ngobrol dengan orang yang benar dikenal, orang yang benar yang oh iya Pak gitu ya. Biasanya jam-jam berapa Pak menjawab di situ kayak gitu kan. Bapak biasanya kan lewat jam segini ada kejadian ini nih Pak. Ya mereka enak gitu telepon gitu kan. Di istilahnya sambatannya itu kan di benar-benar difasilitasi, benar-benar ada interaksi kan. Itu salah satunya sih dengan teknologi. Ataupun kita juga kalau ulang tahun gitu kan open house juga, ada pendengar juga yang datang ke sini menyapa kami, open misalnya ada pendengar yang datang, oh seperti apa sih, salah satunya di bawah tadi teman-teman penyiar pun kalau meeting, kalau ketemuan gitu kan di bawah di situ bisa menjalin interaksi juga dengan pendengarnya lewat kebutuhan mereka yang bisa kita fasilitasi. Dari situ akan terbentuk chemistry. Itu tadi karena kami memperhatikan secara personal dan jarang ketika kita bisa bantu problemnya seseorang yang problemnya pendengar, mereka akan telepon lagi, Pak terima kasih nanti sudah dibantu. Kayak kemarin pas saya dengar ada yang kehilangan dompet atau berkas di Samsat, mereka telepon SS, dari SS menyampaikan ke petugas Samsat di mana ya itu ada di Surabaya, ada ketinggalan barang ini Pak, ini dan diamankan oleh petugas Samsat. Ketika di sana ya ketemu petugas ini dikasihkan,
Akhirnya mereka on air lagi. Mbak, terima kasih tadi sudah dibantu ya untuk mengamankan berkas saya. Nggak kebayang ya teman-teman ya, di Samsat mereka urusan berkas yang rumit, BPKB, STNK itu kan rumit kalau hilang ya, urusannya bisa panjang. Dan ketika bisa dibantu itu kan lega gitu ya. Iya, aku dibantu SS. Dan kami percaya ketika kita membantu pendengar yang lain bisa membantu yang lain, itu akan bergulir terus. Mereka yang membantu pendengar yang kesusahan suatu saat pasti akan dibantu oleh pendengar yang lain. Itu yang kami tanamkan juga. Itu sih. Jadi personal banget. Ada lagi? Kita bergeser ke atas ya, ke lantai 3, langsung ke unit-unitnya Suara Surabaya. SS ya di lantai 3 ini. Sudah pernah berkunjung ke media-media lain? Belum. Bisa jadi akan berbeda ketika berkunjung di media yang lain. Ini pun format gedung seperti ini juga baru kami terapkan ya di gedung ini. Di gedung sebelumnya masih standar ya, konvensional seperti kantor pada umumnya. Ada ruangan, meja, komputer, tiap orang dapat satu komputer di satu ruangan ya gitu. Tapi kalau seperti ini kami mengadaptasi bentuk kantor yang modern ya. Jadi di sana teman-teman bisa, kita nggak punya meja khusus, nggak punya komputer khusus. Ya teman-teman siapa cepat ya dapat. Kebanyakan sih dapat semua sih, komputernya banyak, ataupun kalau kejauhan mereka bawa laptop. Lagi banyak yang di luar juga, jadi ya semua ngantol gitu kan. Ini ruang siaran Mbak Wismanti yang lagi siaran, kalau mungkin pernah dengar di pas dengerin SS. Ini Mbak Wismanti. Di seberang itu adalah ruang gatekeeper. Gatekeeper yang bertugas untuk memfilter telepon, WhatsApp, aplikasi tadi, mereka yang mengoperasionalkan sebelum di-share atau disambungkan ke pendengar. Jadi difilter dulu nih, Bapak kebutuhannya apa, laporannya apa. Nanti yang dilaporkan itu Pak ya, takutnya melenceng. Misalnya kita kasih opini, topik khusus, takutnya kritisi pemerintah terlalu jauh. Gitu kan. Selain kurang waktunya nggak banyak ya, akan menimbulkan kegaduhan di pendengar yang lain kan. Jadi ada filternya. Ini lagi lagu santai, misalnya karena penyiar-penyiarnya jangan dibayangin penyiarnya SS itu formal gitu, kaku banget, enggak. Teman-teman ya siaran pakai sneaker, kaos, santai gitu kerjanya. Nanti saya minta 2 perwakilan ya dari sekolah untuk bisa greeting di on air. Menyebutkan dari sekolah mana, tujuannya ke sini ngapain, terus kesannya kayak gitu. Nanti disiapkan ya Pak, siapa yang nanti akan Mungkin sama CA ya. Wawancara Mbak Wismanti nanti. Ya kita dari kita keliling di Malaysia ya nantinya. Di podcast yang di bawah tadi kita rekamannya di sini untuk rekaman seputar
paket rekaman, paket itu paket penyiaran ya, iklan, paket promo, terus narasumber gitu yang harus di tapping, mereka kan di tapping gitu. Lagi nyiapin konten sosmed, masukin teman-teman sosmed, admin sosial media. Ada yang sudah follow sosmednya SS? Apa? Sudah follow? E100 Di E100 itu Facebooknya, di Twitter. IG-nya ada Suara Surabaya Media, Twitter juga sama, E100 SS. Bisa juga berkontribusi lewat itu, karena memang kanal itu kami persiapkan untuk teman-teman yang sesuai segmen dengan sosmed. Mungkin kalau handphonenya sedang canggung gitu kan ya, yang mampu kan kayak tua-tua gitu, normal banget. Di sosial media komen aja atau DM gitu kan bisa banyak karena mau kontribusi seperti apa. Selanjutnya kita ke divisi pemberitaan ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di surabaya.net atau yang tadi di sosial medianya SS, di situ pun juga muatan jurnalistiknya juga kental kan, nggak cuma nge-share berita, nge-share konten, tapi kami bertanggung jawab pada pemberitaan dan konten yang harus di-share. Di sini ada Mas Billy sebagai editor. Boleh disampaikan Mas, ini teman-teman Litersan ini belajar seputar jurnalistiknya di SS. Seperti apa pekerjaannya Mas setiap hari? Enggak pekerjaan ya, Mas main-main biasanya gimana? Oh iya, ini kan rasanya kalau di Suara Surabaya itu semi-semi kayak main. Karena kantornya kan kayak mall gini. Gimana Mbak Cici, ada komentar Mbak? Cici. Halo, Jadi kebetulan di media itu kan ada divisi sosial media, itu di Suara Surabaya.net yang berita artikel-artikel gitu, terus kita juga ada konten TikTok sepertinya. Kalau biasanya di sosial media, biasanya di SS.net bagian memberikan, habis itu juga kadang-kadang teman-teman yang laporan dari radio itu juga kita arahkan juga di sini. Dan kita target per hari ada 50 berita. Kita ada 50 berita. Itu bisa dari sumbernya reporter, habis itu dari teman-teman radio tadi, terus juga bisa dari biasanya kan pemerintah kan apa kan selalu bikin press release ya atau press conference gitu kan, kita juga kadang-kadang ngikutin, kita juga yang tulis. Yang ditulis di Suara Surabaya.net itu dinamis sebenarnya, cuman lebih ke gimana sih kondisinya di di Surabaya, habis itu di Jawa Timur khususnya itu bagaimana, kita juga yang bakal tulis. Oke. Kebetulan juga ada teman-teman konten kreator, jadi yang disampaikan di Suara Surabaya.net di radio itu kita juga kemas dengan cara yang lebih modern. Jadi ada yang pernah ikutin atau nge-follow bisnis Suara Surabaya? Oh, belum ada. Oh, pernah lihat. Follow dong. Follow ya? Nah, ini Mbak Danti ini konten kreator kita juga. Selain berita, semua visual pun menjadi tanggung jawab Mbak Danti. Harus seperti apa model kontennya? Ya, basically di SS buat distribusi beritanya supaya ada di on air. Apa sih kamu di mana? Di website, news website-nya juga ada di sosial media, kayak salah satunya di Instagram. Nah, buat berita-berita kita sendiri kurang lebih segmentasinya sama seperti yang disebutkan Mas Budi tadi. Kita juga berita-berita yang dapat langsung dari on air maupun juga berita-berita dari rilis ataupun berita-berita dari portal mana aja sih.
Tapi kalau di sosial media juga lebih mulai melebarkan segmentasinya. Jadi konten-konten ringan kayak tips and trick, terus juga bahas entertainment kayak gitu juga udah mulai dimuat. Terus beberapa kali kita juga ada konten-konten yang kayak memperkenalkan Surabaya, kayak kita hangout, salah satunya lagi getol-getolnya dilakuin. Jadi kurang lebih kayak Di follow ya teman-teman ya. Suara Surabaya Media nggak cuman ngomongin berita-berita aja loh. Nggak cuman ngomongin politik atau pemberitaan pada umumnya. Lebih terpercaya anti hoax. Oh betul, itu salah satu. Itu tadi kita Misalkan dari berita ada nanti terus ada juga yang sekarang lagi jalan sidang-sidang gitu, terus juga bandara baru, pokoknya yang seputar dinamika di Surabaya dan sekitarnya gitu. Wisata-wisata juga ada, itu untuk informasi senggang kayak tadi ada Dajana siapa namanya? Iya, Tatiana Safira itu sama case-nya Loro Adi. Case-nya biasanya Larati, kan enter ke sini, kita juga harus entertainment, kuliner. formal lagi. Ya. Bagaimana Mbak Des? Oh enggak, diwakilkan. Tidak siap saya. Tidak siap saya. Tidak siap. Tidak kalau kayak gitu. Begitu. Sudah ada yang ditanyakan ke Mas Billy ataupun Mbak Danti, ini ada Mbak Davin juga. Kalau untuk jurnalistik mungkin paling enak ya di teman-teman ini ya, wartawan ini ya, pemberitaan gitu. Monggo kalau misalnya mau ditanyain boleh langsung tanya. Kalau nggak dijawab, nanti lagi. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan, kita geser ke divisi yang lainnya. Saya kenalin juga sama satu tim dengan saya juga, tim marketing dengan Mas Yuda. Ya, Kenapa kok Suara Surabaya ada marketingnya, nggak mungkin kita aja, tapi sisi bisnisnya seperti apa? Sudah mungkin bisa dari. Iya, salam kenal teman-teman semuanya. Saya Yuda, jadi marketing di belakang teman-teman itu juga tim marketing. Ada Mbak Ota, ada Mas Rem. Ini bagian digital dan ini ada Aji di divisi marketing. Kurang lebih kami ada sekitar 6 orang. Nah, terkait dengan marketing, kira-kira kalau kita lihat sekilas di data yang saya buka ini adalah data pendengar radio di Surabaya itu yang tertinggi siapa sih? Itu ada yang pertama Suara Giri, yang kedua adalah Suara Surabaya. Teman-teman dengerin Suara Giri? Suara Giri? Nggak ada yang dengerin ya? Suara Surabaya dengerin? Kenapa teman-teman dengerin Suara Surabaya? Pasti terpaksa kan dengerin Suara Surabaya karena orang tua teman-teman di mobil biasanya muternya Suara Surabaya. Artinya teman-teman ini adalah next listener kami, dan kenapa di data kami lebih tinggi, ini datanya Nielsen, kenapa yang lebih tinggi Suara Giri? Ya karena segmentasinya berbeda dengan Suara Surabaya. Kalau segmentasinya Suara Surabaya, ya pendengarnya orang tua teman-teman, sesnya yang lebih ke A dan B begitu. Kalau Suara Giri tentunya yang sesnya lebih menengah ke bawah begitu. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan lagi. Kira-kira untuk talkshow di Suara Surabaya gitu, ada yang tahu nggak harganya berapa? Talkshow, harga talkshownya. Kalau mau talkshow 1 jam di SS kira-kira berapa sih? Tebak aja. 500.000 kurang. Tebak aja. 5 juta. 5 juta kurang. 10 kurang. 15. Nah, jadi talkshow di SS itu 1 jamnya 25 juta. Hah? Tapi itu belum termasuk diskon dan BPN. Teman-teman pasti mikirnya, mahal ya. Nah, itu tadi kembali ke sesnya. Harga kami itu nggak mahal. Harga kami itu tinggi. Karena mahal itu akan terasa kalau nggak ada impact atau dampaknya. Tapi harganya tinggi ketika dia merasakan dampak dari ketika talkshow langsung ada penjualan seperti itu. Nah, maka dari itu, dari harga tinggi itu kami juga menstandarisasi produk yang masuk ke radio kami atau media kami. Nah,
standarisasinya seperti apa, nggak ada kan. Sabun colek masuk ke SS, ya apa namanya, sabun di baju atau sabun apa, iklan apa namanya yang banyak dikonsumsi untuk masyarakat menengah ke bawah kan nggak ada yang di SS. Kalau yang di SS iklannya seperti apa ya, jualan mobil, jualan properti, royal residence, yang handphone yang terkait dengan seperti itu ya masuk ke Suara Surabaya. Terkait dengan iklan mungkin saya menginfonya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? 1-2 pertanyaan. Ini pendengarnya Suara Surabaya maksudnya ya dari iklan. Beda dengan radio pemerintah ya. Kalau secara gendernya memang Suara Surabaya itu lebih banyak yang mendengarkan adalah laki-laki daripada perempuan. Karena kebanyakan memang yang mengendarai mobil rata-rata memang laki-laki itu gitu. Dan wanita mungkin kurang berminat ya kalau sedikit, tapi datanya cuma tipis sekitar 60%.